Let's go. She don't mind, girl. Come on. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me. If it feels alright, put it up in low and bring it up. Don't she doesn't mind. Oke, selamat sore. Boleh perkenalannya Bang, namanya siapa, semester berapa, fakultas apa, prodi apa? Oke, perkenalkan nama saya Mikael Sumorang. Saya dari Fakultas Hukum semester 4 Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Oke, di sini saya Marsya Naftalina, mahasiswa Universitas Satyadhara Bhinneka dengan jurusan Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menanyai Abang terkait pandangan mahasiswa terhadap rotasi Menteri Pendidikan terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Oke, saya langsung kepada pertanyaannya. Yang pertama itu, setiap ganti Menteri Pendidikan, kan kebijakan nasional terkadang berubah setiap terjadinya korupsi atau pergantian presiden. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa dipakai agar mutu pendidikan di perkuliahan ini tidak terganggu? Jadi menurut pandangan saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kebijakan presiden yang mengganti-gantikan kurikulum merupakan suatu kebijakan yang buruk. Mengapa saya katakan seperti itu? Dikarenakan pertama, pergantian presiden itu 5 tahun sekali. Namun untuk penerapan kurikulum itu, menurut saya waktu dalam 5 tahun itu adalah waktu yang singkat, di mana kita masih melakukan penerapan, pembelajaran, sehingga bagi saya itu adalah satu kejadian yang sangat sulit untuk bagaimana siswanya dan guru pun sekalipun sulit untuk menerapkan bagaimana pendidikan itu dilakukan sesuai dengan kurikulumnya. Mengenai kasus korupsi, misalnya ketika ada menteri yang korupsi atau pergantian presiden, menurut saya dari pandangan mahasiswa hukum, kalau untuk kasus korupsi merupakan suatu kasus yang sangat sulit untuk diselesaikan. Karena sampai saat ini kasus korupsi juga masih merajalela dan tidak tuntas-tuntas untuk diselesaikan oleh hukum itu sendiri. Oke, jadi cara yang benar itu adalah ketika pergantian presiden perlunya kebijakan untuk masih menerapkan kurikulum yang sebelumnya. Artinya kurikulum sebenarnya itu masih diterapkan ke presiden yang baru. Sehingga presiden yang baru ini dapat mengetahui bagaimana kebijakan yang sebelumnya dilakukan, seperti pendidikan kemarin kurikulum merdeka. Iya. 5 tahun sekali pergantian. Jadi gini, kurikulum merdeka ini masih diterapkan untuk kepergantian presiden yang sekarang, sehingga kepresiden sekarang dan menteri pendidikan yang sekarang dapat mempelajari bagaimana sistem pendidikan sistem merdeka ini lalu diterapkan di menteri pendidikan yang sekarang, sehingga pendidikan itu masih relevan. Jadi guru-guru dan murid itu masih mengerti apa maksud dari tujuan Menteri Pendidikan ini membuat kurikulum seperti ini. Karena saya sendiri pun pengalaman, saya sendiri juga sebagai mahasiswa kan, melihat sistem seperti ini menurut saya salah satu sistem yang sulit dan sangat buruk menurut saya. Karena selain mempersulit mahasiswa, itu juga mempersulit guru dengan cara penerapannya dan cara guru untuk mempelajari kurikulum itu sendiri. Sekian mungkin sih. Oke, mungkin saya lanjut pertanyaan selanjutnya, oke? Nah, pertanyaan yang kedua itu, dari semua perubahan kebijakan, adakah yang benar-benar konsisten dan yang nggak ikut berubah setiap ganti menteri atau kurikulum pendidikan? Menurut Abang gimana? Saya juga mau bertanya, apakah ini yang termasuk dengan Menteri Pendidikan aja ataukah menteri lain juga bisa? Menteri Pendidikan aja. Hanya Menteri Pendidikan saja. Mungkin mulai dari Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Jokowi juga kita tahu dia 2 periode kan. Iya. Jadi mungkin untuk di zaman Jokowi karena dia 2 periode masih ada relevan atau hubungannya antara sistem pendidikan yang dibuat di tahun 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua itu masih relevan, masih ada hubungannya. Meskipun menurut saya tetap ada perubahan, tapi begitulah seharusnya. Ada kesinambungan antara 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua, yang artinya bahwasanya agar guru-guru tidak sulit untuk menerapkan gimana pendidikan itu, dan mahasiswa atau serta murid-murid juga bisa paham apa sih arti dari pendidikan yang dibuat itu gitu.
Itu sih menurut saya. Cuman kalau untuk sekarang kita juga sudah tahu kan, kita memiliki presiden yang baru, pasti juga pergantian pendidikan yang baru. Dan bahkan mungkin saya juga lihat juga kan beberapa, seperti kan kami kalau misalnya di Fakultas Hukum itu kayak sering juga kayak lihat kasus-kasus gitu kan. Saya juga melihat beberapa dari guru-guru juga mengeluh tentang kurikulum ini, di mana mereka sendiri juga kurang paham apa kurikulum, bagaimana penerapan Metodenya. kurikulum. Iya, sebelumnya belum paham, lalu sudah dibuat lagi dengan Yang baru. kurikulum yang baru. Itu menurut saya suatu kebijakan yang salah. Tapi kalau misalnya mereka mengambil kebijakan dengan cara mereka melakukan penerapannya dari mempelajari dengan kurikulum yang sebelumnya, itu menurut saya satu langkah yang terbaik sih. Itu sih dari saya. Oke, boleh satu pertanyaan, ini sebenarnya di luar konsep sih, tapi boleh nggak aku ngajuin pertanyaan satu lagi? Boleh. Menurut abang, apa nih pandangan abang terhadap baru-baru ini kan kita dengar Nadiem katanya terkait terkena kasus korupsi dana pendidikan itu laptop yang Chromebook itu sekitar 9 atau 7 miliar itu. Nah, menurut abang ada nggak kaitan korupsi itu terhadap keberlanjutan mutu pendidikan di Indonesia? Ada, karena kita tahu sendiri di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang 3T, tertinggal, terdalam, dan terluar. Menurut saya, sedangkan Nadiem ini kan seorang menteri pendidikan, yang artinya dia harus peduli terhadap masa depan generasi muda. Nah, bagaimana menurut saya itu salah satu langkah yang sangat buruk. Kenapa? Karena dia mengambil suatu hak yang bukan miliknya, dan hak itu yang dimiliki oleh anak-anak yang mungkin kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Meskipun laptop sumbangan untuk misalnya kan kayak banyak mahasiswa atau anak-anak yang kurang mampu untuk membeli laptop untuk melanjutkan pendidikannya. Sedangkan laptop itu untuk zaman sekarang, zaman canggihnya teknologi, sangat dibutuhkan. Ya, jadi menurut saya pantas Nadiem itu untuk dilakukan, kalau dihukum ya, dibilangnya sesuai dengan hukuman mati. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan dapat kami wawancarai untuk menyelesaikan tugas wajah kami. Jika ada saya kesalahan dalam bertutur kata atau menyinggung baik secara kata maupun perkataan atau apapun, saya minta maaf. Terima kasih telah meluangkan waktu kami. Selamat sore. Sore. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Kami dari Universitas Kemudian saya Mempelai Febri dari Koordinasi ini. Saya Saya Febrianti. Kalau abang sendiri, Saya Rohena Sudirman Gaul. Sekarang saya mahasiswa semester 8 dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum. tadi kan kami sudah naik juga nih bahas sama mahasiswa hukum. Ini mau nanya ini, menurut pandangan abang, kan sejauh ini abang udah masuk ke pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi. Selama abang SD, SMP, SMA, sampai sekarang itu kan udah banyak nih perubahan kurikulum pendidikan yang abang rasain. Menurut abang, selama abang ngerasain perubahan kurikulum itu, perubahan itu cuma hanya mendukung di aktivitas akademis saja, atau ada juga pengaruhnya di kekuatan karakter gitu loh? Tiap pergantian menteri ada regulasi yang berganti, contohnya kurikulum ini. Jadinya dia jatuhnya sebagai percobaan. Namun jika dilihat dari beberapa sisi, ada dampak positif dan negatifnya. Dan dampak positifnya kita tentu kayak bagaimana penguatan, kayak yang kakak jelaskan tadi, penguatan karakter ini, kayak yang sekarang ini kita ketahui Merdeka Belajar. Dari sisi ini kita tentu kita diberi kebebasan dari sisi positifnya, tapi dari sisi negatifnya ini hanya sebagai acuan sebentar aja. Nah, kita lihat pun sekarang ini beberapa program-program dari Merdeka Belajar ini udah ditiadakan. Nah, sebelum-sebelumnya misalnya KTSP 2006, kurikulum 2013 itu kan sebenarnya baik. Nah, kalau menurut saya, setiap pergantian menteri-menteri ini sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi ini. Cuman harus dilihat dari sisi keberlanjutannya, apakah benar ini efektif. Nah, kalau misalnya dia ambil dari menteri yang pindah-pindah, misalnya dia dari menteri pertanian dulu pindah ke pendidikan, nah secara ini kan keahliannya berbeda, otomatis dia yang ditujukannya pun pasti berbeda. Pertanyaan selanjutnya, Bang, menurut abang nih, apakah pemerintah Indonesia bisa menerapkan sistem kayak negara-negara maju gitu? Ya, secara umum kan proses seleksi guru di negara maju itu kan sangat ketat dan mendapatkan pelatihan terus-menerus untuk mengembangkan keterampilan pengajaran mereka.
Kalau berdasarkan ini ya, membuat perbandingan dengan negara maju gitu ya. Sebenarnya kita cara belajar kita itu sudah sangat tinggi, cuman ada beberapa aspek yang dapat dia merubah ini. Kayak minat literasi sekarang itu di dalam masyarakat itu sangat rendah. Contohnya anak-anak sekarang itu udah kebanyakan memakai gadget, menggunakan media sosial itu udah terlalu berlebihan, apalagi didukung dengan aplikasi-aplikasi sekarang yang tren, TikTok, Instagram, dan segala macamnya itu. Kalau kita hanya berfokus bagaimana keterampilan pengajarnya, memang tentu itu efektif dalam memajukan suatu pendidikan. Tapi kita balik lagi ke SDM yang diajarkan. Jika hanya untuk mengacu kepada keterampilan, misalnya kita mengacu kepada keterampilan bermain asik di kelas, tapi kita tidak lihat itu kayak bagaimana siswa-siswanya di kelas itu apakah bisa terima dengan keterampilan yang ada begitu. Terima kasih Abang. Salah kata dalam aturan bahasa kami Saya pun minta maaf karena beberapa aktivitas di sini berlalu lalang. Terima kasih Abang. Oke.